Shalom, selamat malam. Shalom. Hai. Kembali kita berjumpa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami percaya urapan-Mu atas kami semua, baik tim musik, singer, leader, sound system, LCD, multimedia. Tuhan Roh Kudus-Mu berkarya di tempat ini malam hari ini dalam nama Yesus. Kami mengundang Roh-Mu Tuhan hadir di tempat ini dalam nama Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami bersorak-sorai memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan kami membuka ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Agus. Berikan kemuliaan paling meriah buat Allah kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus besar dan perkasa. Allah kita itu namanya Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Malam yang selalu Tuhan berkati. Ekspresikan bahwa kita sedang menyembah Tuhan. Di hadirat Tuhan ada sukacita. Di hadirat Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Hanya Yesus. Gantian ya. Sekarang yang pria, yang wanita berdoa. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi sama-sama, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Mari terima sukacita Tuhan, terima damai sejahtera Tuhan, terima kemuliaan Tuhan, terima mujizat Tuhan malam hari ini. Yeay.
hanya Yesus Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Sama-sama dengan iman. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Amin. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah. Sekali lagi ya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Amin. Dialah Allah yang mencukupi. Amin. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja. Yehova Rafa. Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh. Allah yang mencukupi. Yehova Nisi. panji keselamatan. Yehova Shalom sana. Yehova Rafa. Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh. Amin. Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom sang damai. Bapak Gembala pada musik. Haleluya. Sukacitamu Tuhan yang memenuhi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi. Amin. Yang kurang damai, malam ini Tuhan kasih damai sejahtera yang melampaui segala akal. Katakan amin. Dialah Allah yang menyembuhkan. Sekali lagi katakan, Dialah Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Dialah Allah yang mencukupi. Haleluya. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja. Sekali lagi ya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Amin. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja. Yehova Rafa. Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh. Allah yang mencukupi. Yehova Nisi. Panji keselamatan. Yehova Sekali lagi Yehova Rafa. Katakan dengan iman. Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh. Allah yang mencukupi. Yehova Nisi. Panji keselamatan. Yehova Shalom. Ayo tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Tambah hari, Tambah ku percaya. ku percaya pada Yesus. Tambah hari, tambah benci dosa. Dosa kecil, dosa besar. Tambah hari, Tambah ku setia. Sekali lagi, Bapak Gembala pada piano. Haleluya. Kami mau semakin hari semakin cinta Yesus. Semakin hari kami mau semakin percaya satu-satunya penolong kami adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Tambah hari kami mau tambah belajar hidup kudus. Tambah hari, ayo kita sama-sama tambah setia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nyanyi sekali lagi, tambah hari. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah ku setia. Beri kemuliaan buat Allah kita. Yang paling meriah buat Allah kita. Mau nyanyi yang paling belakang. Sama-sama ya. Tambah hari, tambah ku setia. Ayo sekali lagi ya. Tambah hari,
tambah ku setia. Sekarang taruh tangan kananmu di dadamu, katakan tambah hari, tambah ku setia. Haleluya, berikan kemuliaan buat Allah kita. Masih cinta Yesus? Amin. Masih cinta Yesus? Amin. Masih cinta Yesus? Amin. Haleluya. Ayo kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu lama ini bersama-sama ya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takutmu, diusirnya hati susahmu, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari IPM kita nyanyi sama-sama, katakan itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut, diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari nyanyikan sekali lagi, itu nama yang indah. Angkat suaramu. Itu nama yang indah. Angkat hatimu. Nama Yesus. Mari paksa hatimu dan suaramu untuk bernyanyi, untuk menyembah Tuhan, untuk mengakui Dia. Dari surga, mulia, bimbang takut, diusirnya. Haleluya. Hati susah. Amin Yesusku. Dihiburnya. Nama yang indah, nama yang kami banggakan, itulah nama Yesus yang ku cinta. Mari lebih sungguh lagi, katakan dengan lebih indah, itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takutmu, diusirnya hati susahmu, Tuhan hibur. Dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari 1-2 menit ini kita sembah Tuhan. Naikkan mazmurmu. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan mulia.
Ajaib kuasa Kau indah, Kau mulia, Engkau ajaib Tuhanku, Engkau heran, Engkau hebat, ya Yesusku. Mari sembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Satu menit lagi, ayo sebentar. Haleluya. Haleluya. Mari perlahan-lahan kita angkat tangan kanan kita. Perlahan-lahan kita angkat tangan kita. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Sekali lagi, mari akui, ajaiblah Tuhan. Nyanyikan saudaraku. Ajaiblah Tuhan. Yang mau berteriak. Suaramu didengar oleh surga. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Sekali lagi, Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Kami bangga punya Allah seperti ini, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur buat segala berkat kebaikan yang sudah kami terima sampai saat ini Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, saat ini Tuhan, kami boleh diizinkan berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu, menghampiri tahta-Mu Tuhan.
Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyukakan hati-Mu dan kerendahan hati-Mu Yesus. Mengucap syukur buat hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau sediakan bagi kami jemaat-Mu. Biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Apapun setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah semua hanyalah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ajari kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Damai sejahtera Tuhan kiranya selalu mengawali hati dan pikiran kita, agar di tengah-tengah dunia yang nuansanya di hari-hari sekarang ini penuh dengan kegelisahan, bahkan ketakutan. Tetapi sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, ada fasilitas dalam surat Filipi pasal 4 itu ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu. Nah, itulah sebuah fasilitas ilahi yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya. Itu sebab jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh sidang ibadah online malam ini dalam kebaktian tengah minggu yang bernuansa puji-pujian oldies dan pengajaran-pengajaran firman Allah. 2 Kamis yang lalu saya memaparkan sebuah pokok pengajaran dari firman Tuhan tentang siapa kita di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan ini memang pertanyaan yang penting karena harus disadari, dihayati, dipahami oleh setiap orang percaya. Dan juga ada kaitannya dengan umat manusia. Umat manusia sering dihadapkan pada pertanyaan, siapa saya ini? Mengapa saya ada di dunia? Dari mana asal saya? Kemana saya akan pergi? Itu pertanyaan bisa memang diabaikan. Atau ada banyak manusia tidak mendapat informasi tentang ini. Kalau toh mendapat informasi, saudara bisa berbeda-beda pandangannya. Itu soal manusia yang intinya sudah rusak karena dosa sebagai ciptaan Tuhan itu. Itu tidak mudah dijawab. Tapi kalau kita mau membaca Alkitab, maka jawabannya cukup jelas dan memuaskan. Siapa saya? Saya ciptaan Allah. Saya orang berdosa karena keturunan dari manusia pertama yang disebut Adam dan Hawa, itu jadi kepala manusia. Jadi kalau Adam berdosa, semuanya ikut berdosa. Itu namanya kepala, bapak dan ibu segala manusia. Dari mana saya berasal? Alkitab iman Kristen bukan dari kebetulan, juga bukan dari
perkembangan berevolusinya sebuah makhluk yang bersel satu yang disebut protozoa. Lalu berkembang sampai akhirnya menjadi seekor kera. Lalu berkembang lagi menjadi manusia. Bukan itu iman Kristen. Karena dalam kitab Kejadian dijelaskan begini jemaat. Masing-masing sesuai jenisnya. Ada jenis hewan, ada jenis manusia, ada jenis malaikat. Dia nggak akan berubah. Hewan pun ada jenisnya. Tumbuh-tumbuhan ada jenisnya. Seekor kera dia nggak akan berevolusi menjadi seekor ayam. Karena kitab suci sudah mematok sesuai jenisnya. Mungkin dikawin silangkan, kera itu yang bulunya agak keabu-abuan, mungkin menjadi agak kekuning-kuningan, bisa saja. Tapi dia tetap jenis kera. Itu loh maksudnya. Jadi sebagai orang Kristen harus paham siapa kita, ya dari mana asal kita. Tuhan yang ciptakan. Jelas dicipta. Kemana kita akan pergi? Jelas Alkitab berkata sesudah mati. Manusia ditentukan, ditakdirkan satu kali mati. Upah dosa maut. Rom 6:23. Ibrani 9 ayat 27. Sesudah mati manusia akan dihakimi. Kalau sudah dihakimi maka dipastikan nasib manusia akan masuk ke dalam hukuman kekal yang disebut neraka. Neraka tidak dicipta untuk manusia. Ini pembukaan saya dulu. Mengingat siapa kita di dalam Yesus, saya awali dengan siapa kita sebagai manusia. Jadi neraka itu dicipta atau disediakan bagi iblis. Itu kata Alkitab. Nah, yang mengikuti iblis memberontak kepada Allah, di sini dahsyat dan bahayanya kehendak bebas manusia. Allah sudah membatasi kehendak bebas. Jadi kalau ada paham, manusia boleh bebas berpikir, manusia boleh bebas berencana, manusia boleh bebas dengan segala tindakannya. Nah, itu membahayakan manusia itu sendiri. Karena Alkitab dari awal manusia sudah dibatasi. Jangan kamu makan pohon itu, Adam. Semua boleh kamu makan, yang ini jangan. Bukan soal jenis pohonnya. Tetapi ada yang lebih penting, bahwa Tuhan membatasi kehendak bebas. Sebab kalau kehendak bebas itu dibiarkan, jangankan manusia, malaikat aja berubah menjadi iblis. Dan itu awal hukuman neraka. Kan begitu ya. Sesudah mati kemana? Yaitu hukuman, diadili. Nah kalau diadili, tidak mungkin bisa lolos. Dengan kebaikan kita gampangnya wong standarnya Allah itu maha kudus sempurna. Lalu kita mau mencapai itu padahal kondisi kita sudah rusak, sudah tercemar, sudah tercerai jauh dari Allah. Bagaimana mungkin bisa menggapai itu loh? Lewat perbuatan diri kita sendiri. Nah, coba direnungkan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, muda-mudi di mana Anda kalau mendengar ini. Jangan sampai Anda kemakan dengan faham yang kelihatannya baik tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Begitu. Nah sekarang saya kembali kepada tema kita malam ini. Siapa saya atau kita? Kalau saya itu pribadi, kalau kita itu semua anak-anak Tuhan. Siapa kita atau saya di dalam Yesus Kristus? Tepatnya di dalam Kristus. Sebab saya tidak bisa di dalam Yesus. Yesus itu manusia yang sempurna. Karena itu kita tidak bisa di dalam Kristus. Di dalam Yesus. Kita di dalam Kristus. Artinya dia yang diurapi
sebagai imam, nabi, rasul, raja, dan anak Allah. Sehingga Kristus itu artinya Allah di dalam Yesus mengemban tugas mulia menebus dosa manusia. Nah, kita bisa di dalam Kristus melalui karya Roh Kudus. Tahun lalu sudah saya jelaskan, ya 4 pekerjaan Roh El Kudus dalam hidup orang percaya. Jadi setiap kalimat punya makna. Siapa kita, siapa saya di dalam Kristus Yesus. 2 Kamis yang lalu saya bacakan 2 Korintus. Mari kita baca kembali. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi kita ini ciptaan baru di dalam Kristus. Lihat, bukan di dalam Yesus. Kalau di dalam Yesus nggak bisa. Sebab Yesus tugasnya menebus dosa melalui kematian. Tapi melalui kebangkitannya, dia menjadi Tuhan. Nah, dia Tuhan, kita bisa di dalam dia oleh karya rohnya. Kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu ini adalah soal status. Statusnya orang berdosa itu sudah digeser. Sejak manusia berdosa ini mau percaya dan terima Yesus. Dia memiliki status baru. Yang Allah buat, Allah kerjakan melalui karya penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi status baru ini sangat penting, saudara. Sebab ini yang membuat seseorang punya hak untuk masuk surga. Status baru, misalnya di dunia ini ada OKB, orang kaya baru. Boleh saja orang diberi status profesor, doktor, ataupun konglomerat. Baik-baik bukan? Cukup menarik dan itu membuat manusia bangga. Ada harga diri, ada prestis yang dia dapat. Tapi jangan lupa, status manusia yang sesungguhnya ini yang gak bisa dirubah apa? Orang berdosa. Kalau diterjemahkan lebih dalam, hidup yang sia-sia. Saya ambil contoh ya. Saudara dari remaja kerja mati-matian. Ini bukan nggak baik, nggak penting. Silakan kerja yang rajin. Sampai akhirnya saudara sukses. Jadi seorang yang sangat kaya raya di dunia ini. Apapun saudara punya. Pengaruh, jabatan, kekayaan, apa saja. Tapi ingat, itu semua saudara nggak bisa tiap saat pegang 2 rumah. Saudara tidak mungkin pada saat yang bersamaan naik 2 mobil, nggak mungkin. Kalau saudara punya villa hebat seperti peristiwa di Los Angeles, villa-villa orang-orang hebat, orang-orang kaya raya, nggak mungkin dia tiap hari di sana. Dia pindah-pindah. Dengan kata lain singkatnya begini, kita ini cuma punya sesuatu, kita coba sekali 2 kali, ya kita taruh. Kadang-kadang kita tengok, kita icip-icip, kita coba nikmati, setelah itu ya kita tinggal. Kita mungkin pergi tempat lain. Dengan kata lain, itulah keterbatasan. Nanti kalau sudah mati manusia, dia nggak bisa bawa apa-apa. Seperti kata Ayub
seorang hamba Allah. Aku lahir dengan telanjang. Aku kelak pulang dengan telanjang. Cuma dipakaiani toh. Mau apa? Nah, ini yang disebut lingkaran kesia-siaan. Nggak bisa keluar dari status ini. Coba ada tokoh dunia yang coba merebut kejayaan. Misalnya Genghis Khan, Hitler, Stalin, Napoleon, bahkan filsuf-filsuf di dunia. Sekarang tidak ada, hanya kenangan nama. Jasa-jasanya, kepandaiannya, kehebatannya. Tapi dia nggak bisa berubah dari status manusia berdosa. Manusia yang hidup dalam lingkaran kesia-siaan. Ini ditangkap, dimengerti oleh seorang raja yang hebat namanya Salomo. Dia nggak sekolah, tapi dia terus diwahyui Tuhan, suatu diinspirasi satu kebenaran yang hebat. Sehingga Salomo pernah berkata, apa saja yang kuinginkan dengan mataku, aku pasti punya. Tapi pasal 2 di ayat 11 dia akhiri ini, semuanya sia-sia, seperti menjaring angin di muka bumi ini. Nah ini saudara. Tapi begitu saudara percaya terima Yesus, saudara jadi ciptaan baru, statusmu itu berubah. Sehingga kita mendapat hak yang pasti untuk menjadi keluarga Allah, untuk masuk kerajaan surga. Ini betul-betul anugerah, pemberian cuma-cuma. Kenapa? Kok disebut hanya anugerah? Nyanyian tadi, hanya Yesus, hanya Yesus. Kalau saya mau tambahkan, hanya Yesus yang bisa memberi status baru. Yang lain gak bisa. Hartamu, kepandaianmu, temanmu, orang tuamu, golonganmu, gak bisa. Supaya dunia tahu. Begitu. Hanya Yesus. Ini bukan soal keagamaan, kefanatikan. No. Dari lubuk hati saya yang dalam, ini kebenaran ilahi. Saudara mau percaya, puji Tuhan. Saudara nggak percaya sekarang, ya puji Tuhan. Siapa tahu satu kali saudara bisa percaya. Hanya Yesus yang bisa mengubah status itu menjadi anak-anak Allah. Nah, coba dibaca Yohanes 1 ayat 12. Jelas itu. Itu anugerah, pemberian cuma-cuma. Kenapa disebut anugerah? Karena terlalu mahal. Terlalu sulit untuk dicapai dengan agama, dengan jerila, dengan tekad manusia yang hebat. Nggak bisa. Ini pemberian Allah cuma-cuma, tapi bukan asal ngomong Tuhan Allah. Oh ya sudah, Adam, keturunanmu manusia yang berdosa. Saya ini penguasa alam semesta, surga, bumi, bawah bumi. Aku yang cipta semua, mau apa? Sama yang protes sama aku siapa? Nggak begitu Tuhan Allah. Lalu dia ngomong, ya sudah, kamu tak kasih status baru ya. Sebagai anak-anakku. Duh, kok enak? Kalau Allah sampai berbuat itu, dia berubah dari kealahannya. Statusnya sebagai Allah berubah. Sebab tidak adil. Allah itu adil, dia nggak mungkin melakukan yang tidak adil. Paham ya? Nah, supaya keadilannya terjaga, dia tebus sendiri. Dia buat karya. Makanya ditulis tadi 2 Korintus 5:7. Yang lama sudah berlalu. Kenapa berlalu? Kalau ada sebuah aturan yang baru ditetapkan, diteguhkan, disahkan, yang lama nggak berlaku. Makanya Taurat itu nggak berlaku esensinya untuk keselamatan manusia. Karena yang baru sudah datang. Lihat waktu Yesus malam perjamuan, ada kalimat yang mendalam. Inilah darahku. Darah perjanjian Allah. Enggak. Perjanjian Allah termasuk perjanjian lama nanti. Berarti kita bisa selamat ditebus dengan darah binatang. Yesus tekankan dengan hikmatnya yang tepat. Inilah darahku. Darah perjanjian baru. Hebat. Ini bicara manusia baru. Kan
Kan begitu. Untuk itu jelasnya dia clearkan secara hukum. Oh begitu ya, dosa manusia harus menuntut ini. Oke, tak bayar dengan diriku sendiri. Aku tak jadi manusia. Loh mau apa? Dia mau menyelesaikan caranya penebusan itu dengan adil dan hikmat. Dan dengan kasih sayangnya yang tanpa syarat. Hanya Allah yang bisa mengerjakan ini tanpa melukai keadilan. Tanpa menggeser kasih sayangnya. Mana ada pribadi yang bisa, karena itu malaikat tidak bisa nebus dirinya. Gitu saudara. Dibaca dulu Yohanes 1 ayat 12. Ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata tapi ini jelas kekristenan itu nggak ada pilih kasih. Kekristenan saya ingin katakan sebuah agama yang bukan untuk golongan tertentu, keliru. Tetapi semua orang, loh. Karena Yesus menebus gak untuk satu golongan. Enggak, untuk keturunan Adam. Siapa yang bukan keturunan Adam? Semua manusia keturunan Adam. Makanya ada nyanyian kuno. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning itu bangsa apa ya? Mongol, Cina, Korea, Jepang. Kan agak kuning-kuning langsat. Seperti berapa ibu ini kuning-kuning langsat. Kalau kekuningan, sakit kuning Anda. Ya, kuning hitam. Yang hitam suku apa? Afrika. Terus di Indonesia ada. Loh, jangan menghina kulit hitam. Sebab ada kata-kata hitam-hitam manis. Loh kan repot. Kuning, hitam, putih, merah. Nah, putih siapa? Belanda, Eropa, ya. Kuning, hitam, putih, merah. Merah siapa? Orang-orang dari suku Indian Avake itu ya. Nanti kawin campur-campur. Pokoknya ada 4, kuning, hitam, putih, merah. Artinya semua orang diberinya hak atau kuasa. Kuasa itu hak. Ya. Orang punya hak berarti dia punya kuasa untuk mengklaim. Kan begitu. Ya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, supaya menjadi. Jadi dulu ciptaan lama, sekarang jadi ciptaan baru. Saudara nggak berjuang apa-apa itu. Dikasih gratis karena saudara mau percaya terima Yesus. Duh, kan menyedihkan manusia ini supaya selamat. Dikasih gratis. Cari sendiri dengan caranya sendiri. Wah, jangan-jangan ini kesombongan. Oh, dikasih gratis sama Tuhan. Karena Tuhan tahu gak bisa kamu manusia. Aku yang beri status ini. Terimaan. Makanya orang yang percaya dan menerima diberinya hak kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa dia? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bukan yaitu mereka yang percaya karena dalam gereja, bukan dalam namanya. Jadi ini maksud dari status ya, ciptaan baru itu sebuah status saudara yang luar biasa. Singkatnya kita menjadi anak-anaknya, menjadi warga Allah yang dipastikan dijamin kelak kita akan berhak menerima keselamatan yang kekal. Bukan hidup yang kekal saja. Kalau hidup kekal di neraka kan ngeri. Keselamatan yang kekal di surga. Karena itu Yesus Kristus waktu di bumi dia ngomong begini. Jangan kamu bersukacita apabila iblis takluk kepadamu. Menaklukkan iblis itu manusia nggak sanggup, manusia berdosa. Percayalah, nggak sanggup. Jadi kalau ada orang punya ilmu, terus ada orang ini terus disembuhkan, saudara, di luar sang penebus itu ada satu pendeta menjelaskan, karena dulu pendeta ini latar belakangnya ngilmu hebat-hebat. Itu cuma tipuan-tipuan iblis. Seperti orang jaga di pos,
Ini ganti-ganti, kamu pulang, aku sih jaga. Main barter-barteran saja. Gak ada manusia bisa ngelawan iblis, orang manusia berdosa. Kecuali pakai nama di atas segala nama, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Baru iblis takut. Bacaan Markus pasal 5. Hai Yesus anak Allah. Wong iblis yang ngaku Yesus anak Allah kok. Ini iblis tahu bukan Allah beranak. Bukan. Jadi tolong dong, konsep orang Kristen harus bisa menjelaskan. Orang Kristen sangat tidak percaya Allah punya anak. Itu penjelasan supaya manusia ini bisa mengerti apa ya, tingkat-tingkat rencana Allah itu. Begitu. Kalau enggak nanti disamakan loh. Yesus dianggap nabi, Yesus dianggap tokoh filsuf yang paling hebat, Yesus adalah manusia yang penuh kebajikan. Loh itu enggak menyelamatkan kita itu. Kalau Yesus tokoh yang penuh kebajikan, dia enggak bisa menyelamatkan kita. Paham ya? Nah, saya sering mengulang ini supaya kelak nanti kalau kita sama-sama di akhirat, saya nggak salah loh. Saya sudah jelaskan. Nanti kalau, loh kenapa? Hei kamu pendeta Yefta kok nggak beritahu? Loh saya sudah ngajarkan Pak. Apa Tuhan atau malaikat saya sudah ajarkan pada jemaat, pada semua orang yang mau mendengarkan. Dan begitu. Jadi saudara, saya kembali. Diberi status baru. Itu artinya ciptaan baru. Nah, ciptaan baru ini bukan cuma status baru, saudaraku ya, tetapi ini sebuah jenis, sebuah ras. Tadi saya singgung loh di kitab Kejadian, Tuhan Allah di kitab Kejadian menciptakan semua ciptaannya masing-masing sesuai jenisnya. Tapi 2 Korintus 5 ayat 17, saya menafsir, saya merenung, ini yang gak ada. Ini yang gak ada, ini yang melebihi Adam dan Hawa. Ciptaan baru dalam Kristus ini melebihi Adam dan Hawa. Sebuah ras yang tidak pernah ada di surga, di bumi, di bawah. Gak pernah ada. Munculnya setelah penebusan. Makanya status sebagai anak-anak Tuhan begitu mulia. Dan ini dipahami iblis. Sehingga diserang, dicobai. Heran ya. Kalau sudah nggak jadi anak Tuhan, iblis itu nggak terlalu nganiaya, nggak terlalu persoalan dia. Dia kalau saya boleh gambarkan iblis, Jarno, gak selamat. Kau ono apa-apa Jarno ya. Begitu saudara jadi anak Allah, statusmu itu berubah. Coba dibaca dulu. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Coba dibaca. 1 Petrus 2 ayat 9. Iblis ngerti ini. Surat 1 Petrus. Tapi dia tidak maha tahu. Dia ngerti soal ini. Ya. Ayat 9 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Nah, memanggil kamu keluar dari arena kegelapan. Siapa raja kegelapan? Iblis dan antek-anteknya, kan begitu. Jadi orang Kristen tidak punya musuh manusia. Kata Paulus dalam Efesus 6, kita ini menghadapi iblis dan roh-roh jahat di udara itu. Terus kepada dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kan perubahan status. Jadi dikeluarkan, kita jadi ras yang baru di dalam Kristus. Bukan hanya diberi status sebagai anak Allah, tapi kita jadi jenis yang gak ada duanya di surga, gak ada. Karena itu kalau saudara baca di kitab Wahyu, saudara akan ketemu surga senyap setengah jam. Surga itu gak pernah berhenti dari keramaian gembira, gak pernah.
Selalu ramai dan gembiralah. Sampai ada nyanyi, sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah, pikulan dan tangisan hilanglah, sana surga yang mulia. Lalu pengarangnya membalik kalimatnya, sini dunia yang susah, kan gitu. Jadi surga itu nggak pernah sampai satu orang berdosa, bertobat, percaya terima Yesus, statusnya dirubah untuk diselamatkan jadi anak Allah, dikatakan beribu-ribu malaikat bersorak. Bayangkan ya, ini kalau nggak sesuatu yang hebat, menakjubkan, ngapain malaikat bersorak-sorak itu? Coba pikir, pasti sesuatu yang pasti ini bakalnya betul-betul masuk surga. Lah kalau masuk surga masih mudah-mudahan, lah malaikat sorak. Kalau ternyata orang itu masuk neraka, kaisin malaikatnya. Atau sedih. Jadi gak ada kepastian, belum pasti sudah sorak-sorak. Saudara pernah lihat orang bertanding, belum pasti menang sudah sorak-sorak dulu. Menang kan diguyu orang. Sama keselamatannya orang Kristen begitu. Karena ada penebusnya. Sehingga orang yang ditebus dalam Yesus, siapa saya di dalam Kristus Yesus, kita ciptaan baru, kita ras baru maksudnya. Sehingga waktu masuk di surga, surga sempat hening setengah jam. Sekolah Alkitab, itu ada dosennya yang menjelaskan. Itu waktu gereja Tuhan, umat pilihan orang percaya, bertemu dengan Tuhannya di surga. Seluruh surga kagum, sampai berhenti setengah jam. Hening, syadu. Kalau boleh saya jabar, malaikat itu sampai gak habis pikir. Hebat. Kira-kira gitu. Nah kenapa kita ini jadi Kristen kok rasanya ngeresuloh, minder, kok rasanya apa ya, harga dirinya itu, saya enggak bisa sukses kayak dia. Saya malu. Disuruh melayani Tuhan malu. Suruh saksi malu. Berarti kita belum menghayati sebagai the new creation. Sebuah kreasi Allah yang baru. Nangkep ya ini? Surga betul-betul kagum. Nah Tuhan mau supaya kita bangga. Bukan cuma sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau, ya jelas lah. Allah yang kita sembah itu bangga, mulia, dahsyat, hebat, sempurna, tak berubah. Sudah gak usah dipersoalkan itu. Boleh dipujikan. Intinya ya pasti benar dong, dia Allah kok. Allahnya orang Kristen itu Esa, bukan tiga. Tunggal dalam Esa, tunggal dalam tiga pribadi ini. Memang begitu, mau apa? Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan yang hebat. Nah, saudara, berarti kalau sungguh ku bangga Bapak punya Allah baik, kok nggak ada yang sungguh ku bangga Tuhan dengan diriku yang sekarang jadi. Ada syair nyanyian kuno ini. Siapakah diriku ini? Wah, saya kalau menghayati syair nangis saya, saudara. Yang begitu kau perhatikan, ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku, derajatku diangkat. Jadi maksud saya menjelaskan, masih banyak kita orang Kristen terpengaruh dengan budaya
dunia ini orang dihargai karena duitnya banyak, dihargai karena ganteng, cantik, karena baik, karena apa ya, pinter, karena apa macam-macam. Oke. Karena juara nyanyi, juara olahraga. Pokoknya banyak hal yang membuat manusia bisa dihargai. Tapi juga banyak hal yang membuat manusia bisa dihina. Nah, dalam kekristenan, harga diri kita, kebanggaan kita bukan di situ. Sampai nyanyian ini, nyanyian kuno ini, atau nyanyian oldies ini, syairnya benar. Biar ku miskin sini. Ini cuma apa ya? Kalimat ekspresi. Bukan kalau jadi orang Kristen, wis aku miskin, enggak lah. Wong ada ayat Galatia, kita ditebus dari kutuk untuk menerima berkat Abraham. Loh kan sudah. Di kitab Yesaya, kamu bukan ekor tapi kepala. Wah. Jadi orang yang getol mengklaim-klaim gini sering terjadi loh. Karena itu ada dasarnya firman. Bukan asumsinya. Bukan pendapat, bukan kemauannya sendiri. Biar ku miskin sini, uang tidak punya. Ini mirip nyanyiannya Kus Plus. Apa ya nyanyiannya? Apa? Itu loh. Biar ndak punya uang, asal hati senang. Apa itu nyanyiannya? Hati senang. Walau tak punya uang. Oh, tenang. Apa dasari kan duit hati senang. Wah, hebat ini. Sedino, seminggu terus no kan duit sumpah. Tapi kalau anak Tuhan, dia punya esensi. Kalau ini diayati dengan iman. Nah, contohnya, lihat anak-anak Tuhan di negara yang menganiaya anak-anak Tuhan. Dia punya apa? Kebaktiannya nggak bisa bebas, hidupnya terancam, miskin, susah, dikejar-kejar, dibunuhi, ditembaki, dikucilkan, semua miliknya direnter juga belum pasti loh. Tapi kalau saudara dalam Kristus, pasti jadi ciptaan baru, amin. Ya, pasti dari bukan cuma status, memang jenisnya ini baru. Sehingga sorga mengagumi, artinya para malaikat. Dan hanya Tuhan dalam Kristus Yesus. Dia sampai menggelari. Coba dibaca ya. Wahyu 19. Ayo dibaca dulu. Wahyu 19. Ayat, tak carikan ya, saya tiba-tiba ingat pasal ini. Wahyu 19 ya. Ayat 6 sampai ayat 7 saja. Ayat 6 ayat 7. Oke. Kita Wahyu pasal 19 ayat 6 dan 7 demikian. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air. Coba gambarkan, bisa? Orang banyak, jutaan, miliaran mungkin ini saya nggak tahu. Pokoknya ramai, gembira terus. Jadi kalau besok orang yang masuk surga itu cuma 2 orang, 1 laki, 1 perempuan. Saya cari ayatnya nggak ada. Ya, tapi ini lihat. Suatu himpunan besar orang loh, bukan malaikat loh. Orang banyak terus. Seperti desau air bah. Iya. Dan seperti deru guruh yang hebat. Oh, bayangkan terus. Katanya. Haleluya. Iya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Nah, kalau gitu tunggu dulu ayat 6. Apa dulu dia nggak raja? Raja. Apa sih maksudnya dia telah menjadi raja? Artinya nanti dia membawa manusia baru ini jadi pendampingnya. Makanya pengertian dia telah menjadi raja, pernah jadi manusia, bangkit naik ke surga. Dia punya pasangan. Dia nggak sendiri. Kalau sendiri Yesus dari dulu raja. Makanya Natal itu orang-orang Majusi
Mana raja yang baru lahir, kan sudah disebut raja dia. Di dalam Yesaya raja damai malam. Sudah sebelum lahir sudah dijelaskan statusnya. Dia Allah. Allah kan pasti raja. Tapi dia telah menjadi raja. Jadi ada proses penebusan terus naik ke surga. Lalu dia mendapatkan. Ayo baca ayat 7. Ayat 7. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai. Loh, apa alasannya? Itu tadi. Kamu jadi ciptaan baru miliknya Tuhan. Diberi hak, diberi status baru. Kamu adalah ciptaan kreasi baru dari Allah. Terus? Dan muliakanlah dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Nah, orang yang gak ngerti bingung. Malah kok kawin? Ini istilah saja. Sebab kalau mau cari istilah, saudara, baik dalam bahasa Yunani, Ibrani, Jerman, Cina, Mandarin, mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia. Apa yang lebih tinggi dari istri? Gak ada. Kalimat apa yang lebih tinggi dari kasih atau cinta? Gak ada loh. Baca. Perkawinan anak domba telah tiba. Terus? Dan pengantinnya telah siap sedia. Ini dia. Jadi Kristus itu jadi raja nggak sendirian lagi. Istilah saya sendirian, istilah saya artinya dia nggak Allah jadi raja terus malah ya sudah kamu tak masuk ke surga sini. Nggak begitu. Kita akan berdampingan dengan dia dalam kemuliaan memerintah semesta alam sampai surga. Bayangin. Makanya saya jadi teringat Billy Graham almarhum ketika ditawari jadi presiden Amerika, dia bilang no. Seorang rektor seminari ditawari oleh satu menteri, kamu daripada jadi pendeta berapa sih bayaranmu? Tak 10 kali lipat kan, sebab pendeta ini punya kepandaian apa ya, kalau nggak matematikanya pokok kimia apa, hebat ini. Dia bilang enggak, aku mau melayani Tuhan. Nah, ini bukan berarti yang nggak pendeta, yang nggak melayani terus Anda itu kelas 2, enggak. Maksudnya, saudaraku, kelak kita akan terima kemuliaan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Nah, iblis tahu ini, ya. Iblis tahu ini, saudara. Karena itu dalam Wahyu 12 iblis berusaha mengganggu. Baca nanti di rumah Wahyu 12. Naga merah itu marah besar. Karena dulu iblis yang adalah Lucifer mendapat status yang begitu mulia di surga. Nah, status ini hilang, diberikan orang percaya, bahkan bukan cuma sebagai pemimpin pujian, jadi mempelainya Kristus. Wah, itu mana ada agama yang nganggep manusia berdosa jadi mempelainya Allah itu loh. Dari mana? Ini bahasa yang begitu indah, mulia, mendalam. Gak ada bahasa lain. Bukan ala kawin, bukan soal seks ini, bukan. Berdampingan dalam cinta kasih yang sempurna, yang kudus, yang mulia selama-lamanya. Bisa bayangkan? Nah, iblis berusaha marah ini. Kalau bisa digagal, jangan percaya, jangan terima juru selamat. Karena iblis tahu ini. Dia nggak maha tahu dia, tapi dia tahu itu. Kalau dia nggak tahu, dia nggak akan nyobai anak-anak Tuhan. Gak akan. Yesus ketika jadi manusia, hai Yesus, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Dicobai terus kok. Apalagi kita. Makanya suratan, coba dibaca 1 Petrus 4 ayat 12. Coba dibaca 1 Petrus 4 ayat 12. Saya nanti berhenti di sini lah. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 demikian. Saudara-saudara yang kekasih. Nah, terus janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Bukan cuma sebentar, bukan cuma kekurangan. Bukan cuma sakit, penyakit, bukan cuma diolok, siksaan.
Kata siksaan ini berat, lahir, batin, jiwanya. Orang disiksa itu loh. Api siksaan untuk menggambarkan bagaimana sakitnya secara manusiawi. Nah, terus baca. Siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Loh, kenapa kau diuji? Ya karena mau terima kamu. Kalau keselamatan gak perlu diuji. Orang ini baik, gak usah, wong itu gratis pemberian kok saking mulianya. Setelah diselamatkan, ini yang penting. Ayo berkat. Semua itu harus lewat ujian. Terus seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Terus 13. Sebaliknya, nah kita suruh bersuka cita, kan angel ini kalau nggak punya pemahaman, keyakinan, penghayatan, pengalaman. Dalam siksaan suruh bersuka cita itu loh, nggak masuk akal. Ini melampaui akal. Makanya Filipi berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengawal hati dan pikiran sehingga bisa bersuka cita. Kalau enggak bisa. Terus sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Kurang jelas apa ini? Kamu kalau menderita tunggu aku datang kembali. Sabar. Coba dibaca Yakobus 5:8. Sabar ya. Sabar hamba-hambaku, sabar jemaatku, sabar. Ada banyak derita, ada banyak cobaan, sabar. Sampai aku datang. Nanti sukacitamu tidak sebanding dengan kemuliaan. Rum 8 ayat 18. Tidak sebanding penderitaan zaman sekarang dengan kemuliaan yang disediakan bagi kita. Makanya disuruh sabar. Baca Yakub 5 ayat 8. Yakub 5 ayat 8. Oke. Surat Yakobus? Iya. Yakobus bukan Roma. Bukan, Yakobus pasal 5 ayat 8. Yakobus pasal 5 ayat yang 8. Iya. Demikian, kamu juga harus bersabar. Kamu juga harus bersabar. Sebentar. Kata harus ini saudara nggak boleh nolak. Kamu boleh pilih. Enggak, kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Loh, kenapa? Ya beratnya ujian, cobaan. Kenapa? Ya serangan iblis, pergolaan kedagingan kita, bayangin itu. Terus karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, ini dasarnya. Kenapa kedatangan Tuhan ini membuat orang percaya sabar, ciptaan baru ini penuh harap, penuh penantian yang membuat dia sukacita. Karena dia akan bertemu dengan mempelai surgawinya. Wah, gak bisa dibayangkan. Hanya Injil yang ngabarkan ini. Di luar itu gak ada. Jadi kalau anak Tuhan suruh setia itu sing untung siapa sih? Sing untung siapa? Kok angel siapa dia nyanyian ditarik-tarik tak mau maju. Lu kan aneh. Wong disediai kayak didorong-dorong tak mau, ditarik-tarik, terus maunya apa? Syair nyanyian kok gak ditambah, terus maumu apa? Mau tambah no gitu. Didorong-dorong gak mau, ditarik-tarik gak mau. Nah, saudaraku, pengajaran firman Tuhan tentang siapa aku dalam Kristus begitu mendalam, begitu agung mulia. Kita ciptaan baru, kita punya status baru, kita jenis yang belum pernah ada, yang Tuhan buat melebihi ketika awal dunia dicipta, manusia dicipta. Makanya surga gembira bersorak semua, karena mempelainya sudah siap. Nah, ini renungannya. Sebelum saya akhiri, kita disuruh siap. Kalau Tuhan mau membarui, kita nggak mau. Satu, ya ini langsung aja.
Kalau kita mau dibarui sebagai ciptaan baru itu artinya kita dibarui, saudara. Apanya dulu yang dibarui? Camkan ya, kalau bisa langsung hafal gitu. Sering saya ungkapkan ini pada jemaat. Pertama, roh kita. Roh kita itu dibarui. Artinya dihidupkan bersama kebangkitan Kristus. Sehingga anak-anak Tuhan dalam ibadah bisa kontak, bisa bersekutu dengan Tuhan. Walaupun istilah saya baru icip-icip. Kalau saudara betul-betul terima hadirat Tuhan datang di gedung ini. Jangankan gedung. Oh, Bukit Sinai waktu saya ke Israel sana. Ini Bukit Sinai ya kawede kayak ngono. Bisa bergetar saudara ketika Allah turun dalam awan kemuliaan. Nah, bayangkan kadang-kadang kalau dalam sebuah kebaktian atau orang, Tuhan curahkan sepenuhnya hadirat-Mu. Enggak salah sih, maksudnya baik. Kalau itu dia jebol, yang gelempang semua enggak karuan. Hadirat Allah itu luar biasa. Wong Yesus waktu di bumi, waktu mau ditangkap malam di Taman Getsemani. Akulah dia. Reba semua itu. Pasukan yang terlatih kuat, reba semua. Tidak tahan. Baru ngomong, akulah dia. Bayangkan ini. Jadi icip-icip hadirat Tuhan. Roh kita itu dihidupkan, dibarui. Dihidupkan bersama Kristus bangkit. Makanya Paulus berkata 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia imanmu. Yesus cuma manusia baik, Yesus cuma nabi, Yesus cuma rasul, Yesus cuma tokoh filsuf yang hebat. Apalagi lah, percuma. Dia nggak bisa selamatkan kamu dengan itu. Dia bangkit. Nah, ini. Karena itu teguhkan hatimu. Kepercayaan kita di sini. Tantangannya. Saudaraku, jadi suruh sabar. Kenapa? Ya, ada banyak serangan. Ada banyak cobaan. Jadi hati-hati menilai. Wah, kayak Ayub dinilai oleh siapa? Kamu itu pasti akeh masalah, kamu akeh malu, kamu itu dosane numpuk. Mungkin saja. Dosa apa Ayub itu? Kalau diteliti. Apa? Dia menyalahkan Tuhan. Dia setia, dia takut akan Tuhan. Tapi masih ada sisa-sisa karakternya. Dia suka nyalahkan Tuhan loh. Ketika nggak ada berkat. Kalau waktu ada berkat, Ayub berkata segala puji bagi Allah itu. Watsal 1, 2. Tapi di Watsal belakangnya, Ayub coba menyalahkan Tuhan. Sehingga Tuhan jadi, istilah saya, Tuhan jadi jengkel. Ayub wis, kita berperkara, kita debat. Kasar gitu. Di mana kamu ketika aku meletakkan bumi di semesta alam? Di mana kamu? Saudara tahu bumi kita itu ya. Kalau saya ibaratkan ini gedung segede ini ibarat wah semesta alam. Bumi itu saudara ambil satu titik pasir, tahu butir pasir kecil, sak pucuke jarum. Itu bumi di tengah alam semesta. Bayangin. Jadi kalau di gedung ini atau sak Kutisari ini bayangkan. Ya atau sak Surabaya. Terus saudara bandingkan dengan satu butir kecil dari pasir. Apa arti ini? Nah bumi kita seperti itu. Saudaraku. Tapi oleh Tuhan. Ya. Dari situ Tuhan punya rencana yang besar. Untuk kemuliaan kita. Nah Tuhan ingin supaya kita ini kalau jadi ciptaan baru, roh kita yang dibarui dulu. Cirinya kita diperbolehkan, kita dilayakkan, kita bisa menikmati, punya potensi bersekutu dengan Tuhan. Ini indahnya ibadah. Yang istilah sekarang disebut penyembahan. Ada yang bilang, penyembahan itu tidak harus worship. Berbuat iya. Penyembahan itu mengampuni orang itu iya. Penyembahan itu bentuknya banyak. Salah satu yang menarik
ketika roh saudara menikmati hadiratnya. Betul? Ini yang gak dipunyai. Ini gak bisa dibeli. Saudara mau berbuat baik terus, Tuhan aku baik, aku mau nikmati hadiratmu. Tuhan bilang, siapa kamu itu? Sebaliknya, Tuhan aku berdosa, aku mohon ampun Tuhan, aku menyerah, aku minta belas kasih-Mu. Tuhan mau beri hadiratnya, siapa yang larang? Karena ada dasarnya apa? Penebusan tadi. Kedua, lalu Tuhan membarui jiwa kita. Nah ini, kalau roh kita itu sudah dibarui waktu Kristus bangkit, yang percaya Roh Kudus masuk mendiami roh kebangkitan itu. Tapi jiwa ini belum, sedang dikerjakan. Paham ya? Nah, karena itu anak Tuhan jatuh bangun, ya jelas lah. Waduh, hamba Tuhan sering kali, loh iyalah. Siapa yang sempurna itu siapa? Gak ada. Dibaca ya. 1 Korintus 13. Ya. Coba 1 Korintus 13. Benar. Di 1 Korintus 13 sampai 14 ya, di rumah saja. Intinya begini, pengetahuan kita tidak sempurna, nubuat kita tidak sempurna. Belum ada yang sempurna. Nah, karena itu jiwa kita dibarui terus, saudara, dibarui, sedang dikerjakan. Nanti terakhir yang dibarui apa? Untuk manusia ini ya, anak-anak Tuhan. Tubuhnya, namanya tubuh kebangkitan. Ini belum diterima. Kalau Tuhan datang, orang itu masih hidup, langsung diubah. Tapi kalau dia sudah mati, kuburnya dibuka, diubri tubuh baru. Itu jelas loh. Jadi rohnya dibarui, jiwanya sedang dibarui, tubuhnya akan dibarui. Sudah, sedang, akan. Nah, karena itu saudara, ayo dibaca ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat 16. Ayo kita belajar ngapal ayat-ayat ya. Kalau tahu patsalnya, kitabnya lebih baik, paling enggak isinya harus tahu. 2 Korintus 4 16, silakan. Demikian, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, coba. Bukankah kita orang Kristen di tengah situasi yang berubah keadaan sering tawar hati? Saudaraku, karena itu kalau kita melihat sesama kita susah, janganlah diolok-olok, janganlah digosipin. Ngapain gitu loh? Tangisi. Minimal ya Tuhan, guys, Tuhan kasihanilah dia. Tuhan mengasihi dia lebih dari siapapun, gitu loh. Kalau enggak, kita tuh dipakai iblis. Dalam satu sisi hati-hati tuh. Ya, terus sebab itu kami tidak tawar hati. Kami itu Paulus dan tim yang mewakili orang-orang Kristen. Ayo jangan tawar hati. Terus, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. no, ekonominya merosot mungkin, kesehatannya merosot, tambah tua. Apalagi ya, mentalnya bisa. Gak ada yang gak bisa merosot. Pendeta yang hebat kesembuhan, giginya yang sakit ke dokter gigi juga. Saya satu hari saudara ketemu pendeta itu suka mimpin KKR kesembuhan. Waktu saya ke satu dokter, saya kenal baik, ketemu saya, dia malu. Mungkin saya baca pikirnya, aku ini pendeta kesembuhan kok yang dokter. Loh, saya bilang gak apa-apa lah. Catherine Kuhlman sakit gigi yang dicabut sama dokter, nggak doa-doa tak cabut deh ya, nggak gitulah. Paham nggak? Bisa nangkep ya. Tapi kalau Tuhan kasih rema, nggak usah dokter, nggak usah, silakan. Bukan berarti yang menerima mujizat itu statusnya lebih tinggi dari enggak. Ya. Tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot. Dengar apa? Namun manusia batiniah kami dibaharui
dari sehari ke sehari. Ini yang Tuhan inginkan dulu. Kita yang nawar nggak mau. Tuhan lebih mementingkan setelah kita di dalam Kristus Yesus. Ada sesuatu yang lebih penting dari soal duit, soal apa. Ini dibarui batinnya. Ini roh, jiwa, tubuh belum. Tubuhnya masih merosot, bisa tua, bisa lelah, bisa sakit. Dari hari ke sehari. Kalau Tuhan tidak barui, mana bisa mau sempurna. Kesimpulannya, Tuhan yang memulai. Baca Filipi ayat terakhir, Filipi 1 ayat 6. Tuhan yang akan mengakhiri. Dia nggak akan biarkan, dia nggak akan tinggalkan. Filipi 1 ayat 6. Surat Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yakin setengah-setengah? Enggak. Yakin sepenuhnya. Ya. Yaitu Yaitu Kristus. Yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Keselamatan. Dan rencana kesempurnaannya. Terus? Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Sampai tengah-tengah? Enggak. Sampai akhirnya. Ya. Pada hari Kristus Yesus. Kurang jelas apa itu? Jadi saudara dan saya ini punya pengharapan. Andaikan ditinggal sendiri kesepian. Tak jalan sendiri, Tuhan besertaku. Saya kalau dulu pelayanan saudara di Madura. Aduh saudara, kalau sudah jam di atas jam. Saya pulang dari besuk-besuk di atas jam 10. Saya masuk karena gereja itu dulu bekas dibangun dari bekas kuburan. Jadi berapa orang sering ditampaki macam-macam. Jadi saya kalau masuk kolongannya ya atau kamar dalam nama Yesus saya tanggingi gitu saudara. Lalu tidur. Sendirian. Tidak ada teman, tidak ada yang sendirian. Saya sering nyanyi itu. Tak jalan sendiri, Tuhan besertaku, di senang dan susah Tuhan besertaku. Cintanya heran masuk di hatiku. Itu yang memberi saya kekuatan. Tidak ada masa depan, tidak ada gaji bayaran, tidak tahu besok jadi apa. Sendirian. Belum punya tunangan, belum punya istri, belum punya anak. Oke, mari malam ini hayati. Sabar dalam segala cobaan hidupmu. Kamu berharga di mata Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Kamu berharga melebihi apapun di dunia ini. Dan kita harus bangga. Kita harus mau dibarui. Kita serahkan hati kita kepadanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan lewat pujian dan pengajaran firman-Mu. Kami dibuat dan diberi nasihat-nasihat yang penuh pengertian tentang sabda-Mu yang mengandung rencana besar-Mu yang tak ternilai. Tuhan ampuni kami. Seringkali kami tidak bisa melihat rancangan Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia. Kami terlalu banyak Tuhan dipengaruhi dengan cara hidup di bumi ini saja. Tuhan kasihani kami, buka mata rohani kami, bangkitkan penyerahan kami. Tuhan pengharapan kami lebih dari semuanya. Kami tahu kalau yang di sorga kemuliaannya Kau sediakan. Masa perkara yang di bumi Tuhan biarkan kami bergumul sendiri. Kami percaya dalam nama Yesus. Yang dalam kesakitan, kesulitan, kekurangan, kebutuhan apa saja Tuhan tolonglah mereka. Karena Engkau bukan hanya nanti di surga Engkau sediakan kemuliaan. Tapi di bumi ini juga dalam rencana-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati yang ikut ibadah ini dengan setia, berkati yang melayani dengan setia. Di dalam kasih sayang berkat penyertaan dan peneguhannya.
dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, sempurna Maha Kuasa, penuh kasih sayang, memberkati saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa ibadah mendatang. Silakan persembahan di transfer bagi saudara yang ikut online dan yang di gereja persembahkan dengan sukacita.